Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya, Putu Novianti. Hari ini kita akan sharing tentang pentingnya melakukan sortir. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe dan jangan di skip ya videonya, karena akan bermanfaat untuk kalian semua. Ada nggak sih yang ngerasa kalau ukuran lelenya di dalam satu ember itu berbeda-beda, padahal saat tebar itu ukurannya sama? Nah, pasti ada sih ya. Terus ada nggak sih yang ngerasa padahal kita tuh udah ngasih makan sesuai dengan bobot rasio lele, tapi tetap juga ada pertumbuhan lele itu yang nggak sama atau nggak seragam. Terus juga misalnya kita tebar bibit 100 ekor nih. Terus nanti pas panen kita dapatnya 95. Tapi itu tidak ada yang mati karena sakit. Nah, Pasti ada kan? Nah itu dia pentingnya melakukan sortir di dalam Budidaya ini selain daripada sipon. Di video sebelumnya kami sudah pernah melakukan sortir. Mungkin kalian udah ada yang nonton ya. Nah, di sana kita menemukan ikan yang terserang jamur. Padahal ikannya masih terlihat lincah jika dilihat dari permukaan ember. Nah, di dalam Budidaya ini selain daripada sipon, pemeliharaan sistem, persiapan air, nah sortir juga tidak bisa disepelekan. Toh juga kita melakukan sipon. Nah, sortir ini juga bisa dilakukan bersamaan di saat sipon. Memang sih, sortir itu kalau misalnya di skala kecil itu tidak harus dilakukan. Misalnya kalian hanya memelihara 5 ekor lele, ya tidak perlu melakukan sortir. Nah, kalau kita misalnya ini kan biasanya itu satu ember itu kita isi 50 ekor lele. Nah, seperti pengalaman kami, itu 2 minggu saja setelah tebar bibit itu ukurannya sudah ada yang berbeda, jadi sudah tidak seragam. Jadi penting bagi kita untuk melakukan sortir walaupun hanya di dalam ember. Nah, sortir ini merupakan suatu cara untuk menyamaratakan ukuran ikan. Nah, jadi nanti ikan akan dikelompokkan sesuai dengan ukurannya. Pada video kali ini kami akan mengulas tentang kenapa sortir itu menjadi penting di dalam pemeliharaan ikan. Yang pertama adalah menekan sifat kanibalisme. Nah, di dalam pertumbuhan lele pasti ada lele yang lebih cepat tumbuh dan juga lebih lambat. Nah, ini misalnya kita sudah memberikan makan sesuai dengan bobot rasio berat lele. Nah, tapi ada yang rakus sehingga akan makan lebih banyak dan nanti ukurannya akan lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, ketika makan, misalnya yang besar ini merasa belum kenyang, nanti kemungkinan besar itu lele yang besar ini akan mengintimidasi lele yang berukuran kecil. Sehingga mungkin saja akan ada perbedaan jumlah ketika kita tebar bibit dan juga saat kita panen. Dalam budidaya ember saja, jika kita melihat ada satu bangkai ikan itu kita terkejut. Nah, apalagi pembudidaya besar. Nah, misalnya mereka menemukan beberapa ekor mayat, misalnya seperti itu. Nah, disinilah pentingnya melakukan sortir. Jadi kita bisa mengelompokkan ikan sesuai dengan ukurannya. Dan juga ikan yang kecil ini tidak akan menjadi korban kanibalisme oleh ikan yang lebih besar. Yang kedua adalah memaksimalkan pertumbuhan bibit lele. Nah, jika dalam suatu wadah itu terdapat ikan lele yang berbeda ukuran yang signifikan, maka akan terjadi persaingan perebutan makan. Nah, misalnya di dalam satu ember itu ada yang ukurannya 12, 10, ataupun 6 cm. Nah, padahal kita sudah memberikan makan sesuai dengan bobot rasio lele. Nah, nanti lele yang ukurannya lebih besar ini akan cenderung lebih agresif dan juga lebih banyak makan. Sehingga lele yang kecil ini akan mengalami intimidasi dan kekurangan makan.
Nah, hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan lele tersebut tidak maksimal. Nah, dengan adanya sortir, nanti diharapkan yang kecil itu akan berkumpul dengan yang kecil, dan yang besar dikumpulkan dengan yang besar. Sehingga nanti saat diberikan makan, semuanya kebagian makan, dan pertumbuhannya lebih optimal. Yang ketiga adalah menghindari stres. Nah, seperti yang kita tahu, lele ini bisa hidup di dalam kondisi yang oksigennya rendah. Bukan berarti kita bisa memelihara lele dalam satu ember itu misalnya jumlahnya ratusan, padahal embernya ini ukuran 60 liter. Nah, oksigen yang rendah ini dapat menyebabkan lele menjadi cepat stres, apalagi kotorannya menumpuk, ruangnya terbatas. Nah, stres ini dapat membuat lele menjadi daya tahan tubuhnya itu menjadi rendah, sehingga lele akan sangat mudah terserang penyakit. Dengan adanya sortir, ini kan bisa mengurangi populasi di dalam suatu ember, sehingga selain yang saya sebutkan tadi itu seperti mengurangi sifat kanibalisme dan juga memaksimalkan pertumbuhan lele, sortir ini juga dapat mengurangi populasi di dalam ember, sehingga diharapkan nanti kadar oksigennya itu akan meningkat di dalam ember, dan stres pada lele ini bisa berkurang. Yang keempat adalah memastikan kesehatan lele. Nah, kenapa sortir ini dapat memastikan kesehatan lele? Di video sebelumnya kami sudah sharing. Nah, di sana saat melakukan sortir, kami menemukan ikan lele yang terserang penyakit. Nah, dari sini kita bisa mengetahui lele yang terserang penyakit ini. Jadi, kita bisa mengambil tindakan untuk pengobatan dan juga pencegahan agar ikan yang lainnya di dalam ember itu tidak ikut terserang penyakit. Nah, sortir ini sangat penting dilakukan karena dalam sortir kita dapat mengecek kondisi ikan itu satu persatu, yang biasanya kita tidak bisa lakukan sehari-hari. Jadi kita akan mengetahui mana ikan yang sehat dan mana ikan yang sakit. Jadi jika kita menemukan ikan yang sakit, kita dapat dengan cepat mengambil tindakan. Nah, misalnya seperti yang kemarin kasusnya, itu kita menggunakan treatment garam krosok. Nah, garam krosok ini sangat banyak sekali manfaatnya. Bisa dicek juga di video kami sebelumnya. Yang kelima adalah mengurangi risiko kematian. Dengan melakukan sortir, jadi kita dapat mengelompokkan ikan sesuai dengan ukurannya dan juga mengurangi kepadatan di dalam suatu wadah. Jatah makannya pun juga akan sama rata. Dan kita dapat memastikan kesehatan lele. Sehingga dengan semua hal ini, dengan adanya sortir, maka taraf hidup ikan ini akan semakin tinggi. Bayangkan saja, jika kita tidak melakukan sortir, mungkin saja ikan tersebut akan mati karena kanibal, ruang yang sempit, terus juga terserang penyakit mungkin, dan juga kekurangan oksigen karena terlalu padat. Pasti kalian bertanya-tanya, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan sortir? Nah, pada prakteknya, sortir itu idealnya untuk ikan lele dilakukan 2 minggu sekali. Nah, pada skala Breakdamer ini, kembali lagi kepada kalian, kapan kalian akan melakukan sortir. Nah, untuk saran kami, tetap lakukan sortir 2 minggu sekali. Tapi, jangan melakukan sortir terlalu sering ya. Misalnya, kalian melakukan sipon itu 3 hari sekali, kalian ikut mensortir ikannya 3 hari sekali. Nah, bisa saja ikan itu akan mengalami stres terus-menerus karena sortir yang dilakukan ini sangat sering. Jadi sebaiknya sortir ini dilakukan terjadwal, atau misalnya kalian membuat jadwalnya itu 2 minggu sekali sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan ikan. Nah, untuk cara sortir itu sendiri, kalau misalnya skala besar itu jelas menggunakan bak sortir. Bentuknya itu seperti keranjang, ada lubang-lubangnya. Itu juga ukurannya bermacam-macam. Nah, untuk di skala Breakdamer, penggunaan bak sortir ini sifatnya opsional. Jika memang kalian memerlukan, boleh saja menggunakannya. Tetapi, kalau kami sendiri, kami tidak menggunakan bak sortir ini.
Kami hanya mengukur panjang lelenya itu. Jadi nanti kalau misalnya ada ukuran yang mencolok, misalnya terlalu besar atau terlalu kecil, baru nanti kami pindahkan. Nah, sortir ini memang terlihat mudah, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya, kita tidak melakukan sortir ketika cuaca itu sangat panas atau sangat dingin. Ini untuk mencegah stres pada lele. Dan juga saat melakukan sortir itu, kita akan menyediakan satu ember untuk wadah lelenya. Dan diusahakan agar ember yang digunakan itu tidak terlalu kecil, agar populasinya tidak terlalu padat, jadi ikannya tidak mudah stres. Nah, air dari ember sebelumnya itu jangan dibuang semua, nanti air itu bisa kalian tambahkan dengan air pengganti yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan yang paling penting itu, jangan lupa lele dipuasakan sebelum melakukan sipon dan juga sortir. Nah, kalian juga jangan terlalu kasar kepada lele. Mungkin kalian bisa mencari tahu bagaimana teknik yang benar untuk memegang lele. Nah, jika kalian takut atau misalnya geli memegang lele secara langsung, bisa gunakan sarung tangan seperti yang biasa saya lakukan. Sortir di dalam bedik damer ini kami kembalikan lagi kepada kalian. Apakah kalian akan melakukan sortir atau tidak? Nah, ini juga tergantung dari tujuan kalian berbudik damer. Kalau untuk kami akan tetap melakukan sortir karena kami ingin meningkatkan atau menjaga kualitas daripada makhluk hidup yang kami pelihara ini. Toh juga nanti jika saatnya panen, kami sendiri yang akan menikmatinya. Sekian dulu video sharing hari ini. Bertanilah sesuai kemampuan dengan tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun teknik yang sedang kalian jalani. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Jika suka, klik like. Jika tidak suka, langsung saja di-unlike. Jika ada pertanyaan seputar tema ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting adalah jangan lupa diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.